Yang saya hormati Pak Anwar Sanusi, Mas Komo, kemudian juga para pembicara yang lain, Mas Bambang dari Solo dan juga Pak Joni Lima. Bapak Ibu peserta atau hadirin di dalam acara webinar pada sore malam hari ini, perkenankan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan beberapa hal tentang pertehan Indonesia. Sebenarnya kalau dalam perspektif teh gitu ya, di Indonesia ini kita lebih banyak bicara sedihnya, tetapi kita pada saat ini tidak bermaksud untuk menyampaikan cerita yang kemudian supaya dikasihani, tapi memang faktanya saya sendiri juga heran kenapa ya kita yang mempunyai sumber daya yang luar biasa ini sampai saat ini begitu begitu sulit itu seakan-akan mengatasi masalah pertehan nasional kita. Sementara potensi kita luar biasa. Di balik nikmatnya teh yang nanti akan diracik oleh Mas Bambang Larisulu itu sebenarnya di balik itu ada cerita-cerita yang nanti kita akan tahu bahwa memang benar kayaknya teh ini layak untuk kemudian menjadi perhatian untuk dimerdekakan. Ya, beberapa pihak kadang-kadang tidak terlalu bersepakat untuk mendukung teh ini justru karena teh itu kecil dan kurang memberikan kontribusi yang dipandang cukup. Jadi topik yang diberikan oleh penyelenggara pada saat ini adalah mengenai bagaimana memerdekakan teh Indonesia. Jadi di sini sudah ada asumsi bahwa teh ini memang belum merdeka, gitu ya. Tetapi nanti kita akan melihat bahwa sebenarnya ini teh itu di masa penjajahan justru merdeka, gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai perkebunan di Indonesia, itu kita tidak lepas dari posisi Indonesia pada saat itu yang begitu menarik di mata negara-negara penjajah dalam perspektif. Kalau kita bicara sejarah itu seakan-akan kita ini lama sekali di dalam cengkeraman penjajah, dan itu alasan utamanya adalah memang karena kita punya potensi yang luar biasa, terutama dalam memproduksi atau potensi untuk memproduksi tanaman-tanaman perkebunan. Itu pula yang menyebabkan kemudian kita punya jalan-jalan luar biasa di Pulau Jawa terutama, dan juga jaringan kereta api yang sangat masif dan teratur. Itu sebenarnya juga dulu utamanya adalah untuk mentransportasikan hasil-hasil perkebunan, salah satunya adalah teh. Orang Belanda sendiri terpaksa menanam teh di Indonesia pada saat itu setelah VOC pada saat itu dihentikan kontraknya untuk memasarkan teh India ya oleh Inggris, sehingga mau tidak mau dia harus kemudian harus menanam sendiri, dan kemudian Indonesia lah yang kemudian dipilih. Jadi keberadaan teh di Indonesia tidak bisa lepas dari adanya koloni dari Belanda yang pada saat itu datang bersama dengan bangsa-bangsa kolonial, terutama menyusul dibukanya terusan Suez. Jadi perjalanan mereka menjadi lebih pendek daripada sebelumnya yang harus berkeliling mengelilingi benua Afrika. Perjalanan mereka tentu saja tidak mudah. Saya membayangkan saya memimpin perusahaan perkebunan ini hampir 20 tahun, dan kadang-kadang saya merasa bahwa betapa yang saya lakukan pada saat itu begitu sulit. Tapi pada saat yang sama saya berpikir ketika Belanda dulu membangun perkebunan itu pasti jauh lebih sulit. Padahal dulu perkebunan itu yang kita warisi dari Belanda itu adalah sisa-sisa boleh dikatakan dari apa yang dulu pernah hebat mestinya. Karena pada saat
sebelumnya Indonesia ini justru dikenal karena teh dari Indonesia ini waktu itu luar biasa. Ini Pak Atik Darmadi hadir, ini senior saya di ATI. Beliau tahu persis pada tahun 70-an, itu teh Indonesia bahkan sempat harganya di atas teh Sri Lanka. Kalau sekarang kita melihat bagaimana harga teh Sri Lanka dibandingkan dengan teh Indonesia, maka kita akan kaget barangkali bahwa apa iya benar bahwa teh Indonesia dulu pernah sebagus itu gitu ya. Tapi faktanya memang demikian, dulu bahkan mereka juga konon belajar juga dari Indonesia. Kita pernah menjadi eksportir teh dan kemudian ini sebelum sawit ya, peringkat pertama dulu ekspor itu adalah dari komoditas karet dan kemudian teh adalah yang nomor 2. Dan bahkan tahun 1835 itu ada tercatat bahwa teh pertama dari luar Cina yang memasuki pasar Eropa itu adalah teh dari Indonesia, terutama adalah Jawa. Dan kemudian tahun 1940 ekspor teh itu pernah mencapai 72.500 ton. Jadi Indonesia ini kira-kira ketika tahun-tahun normal ya, sebelum tahun atau tahun 2000 awal itu ekspor produksi teh Indonesia itu sekitar 150-160.000 ton ya, sekitar itu, dan kemudian menurun hingga saat ini oleh berbagai sebab. Tapi justru yang sekarang ini menjadi paradoks adalah justru ketika konsumsi teh global itu tumbuh ya, atau di antara 4-5%, maka pada saat itu juga teh Indonesia itu justru kehilangan daya saing di pasar. Kinerja ekspor kita turun. Meskipun ini sebenarnya juga harus kita catat bahwa ekspor kita turun ini sebenarnya banyak sebab. Memang ada sebab yang benar-benar dikarenakan karena produksi kita turun, mutu kita turun dan sebagainya. Tapi ada sebab lain, yaitu bahwa beberapa pembeli teh atau beberapa industri teh yang dulu membeli teh Indonesia itu dari luar negeri, ya, seperti Unilever misalnya, dulu pabriknya itu ada di Singapura, ada di Australia, sehingga kalau mereka mengambil produk teh dari Indonesia itu harus mengimpor. Artinya kita yang mengekspor ke sana. Tapi sekarang pabrik-pabriknya itu sudah pindah ke Indonesia. Jadi yang dulu ekspor sekarang menjadi lokal. Dan ini gede ya. Unilever itu sekarang boleh dikatakan yang paling besar, termasuk yang paling besar di dunia, karena dulu ada brand yang saling bersaing. Kalau Ibu Bapak tahu ada Lipton misalnya, itu sekarang juga sudah miliknya Unilever ya. Kemudian ada apa namanya, Pijitip ya, itu juga punyanya Unilever, dan dulu itu dipegang oleh perusahaan namanya Brooke Bond. Dan kemudian yang terakhir itu adalah Busel ya, dengan mereknya juga Busel. Nah, 3 Busel di Australia. Nah, tiga merek besar ini kemudian sekarang dimiliki oleh Unilever, dan semua pembeliannya diatur oleh Unilever. Padahal dulu mereka berkompetisi, dan ketika mereka berkompetisi itu mereka akan saling mendorong harga, terutama di pasar auction atau di pasar lelang. Nah, ini yang sekarang hilang dan kemudian menyebabkan harga kita itu tidak terlalu, harga teh kita maksud saya itu tidak terlalu menggembirakan saat ini. Ya, kecuali memang untuk perusahaan-perusahaan yang masih bisa bertahan dengan produksi yang kualitasnya bagus. Ini saya ambil dari apa namanya, data yang diolah oleh Kompas. Kompas beberapa bulan yang lalu, mungkin di akhir tahun 2019 kalau saya tidak salah, itu hampir tiap minggu, bukan hampir tiap minggu itu merilis tentang informasi tentang teh dari seluruh apa namanya, dari seluruh daerah penghasil teh di Indonesia. Jadi di sini kelihatan bahwa memang turun. Ya, produsen teh di Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu perkebunan PTPN. Ya, PTPN ini dulu dinasionalisasi dari ex Belanda, ex kebun-kebun Belanda. Kalau yang ex perkebunan asing tapi bukan Belanda, dari Inggris, Belgia dan sebagainya, itu masuk di dalam PT Dwikora.
yang kemudian Trikora ini dibubarkan. Nah, inilah lalu sejarah ada beberapa mencatat ya, sejarah mencatat ada beberapa perkebunan swasta. Ini sebenarnya muncul dari sini. Nah, kemudian kelompok yang kedua itu adalah rakyat tadi. Rakyat ini arealnya paling besar, produktivitasnya paling rendah. PTPN ini luasannya cukup besar, produktivitasnya termasuk tinggi. Ya. Kemudian juga yang ketiga adalah yang paling kecil itu adalah swasta. Tapi swasta inilah yang sekarang mencatat mencatatkan gitu ya sebagai perkebunan yang relatif survive karena keleluasaannya dalam atau swasta ini dianggap lebih elastis. Kalau di perkebunan rakyat itu karena produknya kualitasnya rendah, produktivitasnya rendah, maka lalu kemudian penerimaan pasar itu juga tidak sebagus dari dua kelompok perkebunan yang saya sebutkan sebelumnya. Sehingga ini yang menyebabkan kalau sekarang ini kita bicara mengenai ekspor, maka sebenarnya yang ekspor itu paling banyak itu PTPN. Jadi kalau kita mau memerdekakan teh Indonesia atau kita ingin kembali merdeka teh Indonesia maksud saya, maka kita harus bantu PTPN itu untuk bisa ekspor kembali. Satu sisi itu yang paling cepat gitu ya dampaknya karena secara kualitas, secara apa ya DNA mereka sudah cukup bagus untuk bisa melakukan perubahan-perubahan sebenarnya. Meskipun sebenarnya yang paling siap itu swasta, tetapi swasta tidak terlalu besar dan kemudian di sisi lain rakyat punya kendala dari sisi akses pasar yang kurang, permodalan, kualitas, sarana prasarana dan sebagainya. Kemudian ini catatan tadi Pak Anwar Sanusi sudah menyinggung, jadi saya tidak akan mengulas terlalu dalam bahwa di sini antara produksi, ekspor dan impor itu kira-kira polanya seperti ini. Produksi kita turun gitu ya, kemudian ekspor kita juga turun. Ya. Pada saat yang sama industri Indonesia ini tumbuh. Nah, tetapi karena di Indonesia salah satu hal yang menyebabkan perkebunan negara dan perkebunan swasta itu banyak mengekspor produknya itu adalah karena daya beli teh di Indonesia itu rendah, sehingga mereka harus ekspor. Kalau saja daya beli ini cukup bagus atau kita terbiasa mengkonsumsi teh-teh yang bagus, ini mungkin ceritanya berbeda. Kita ini memang unik ya, kita menjadi negara penghasil teh yang besar, tetapi kita harus sadari bahwa kita ini sebenarnya bukan peminum teh sejati. Kita tidak pernah memilih teh hebat, teh yang bagus. Kita meminum teh-teh yang kurang bagus, gitu ya. Teh wangi yang orang-orang Jawa Tengah, orang Jogja suka itu dihasilkan sebagian besar oleh pekebun-pekebun rakyat di Jawa Barat yang kemudian sekitar 70-80% yang dibuat oleh teman-teman di Pantura itu dari sana. Nah, sekarang ini malah disubstitusi oleh teh murah dari Vietnam. Ini yang sedih sekali kalau kita rasakan mengenai isu-isu yang seperti ini. Lalu kemudian diwangikan dengan melati, yang mana melati ini sekarang pun juga suplainya sudah turun dan kemudian sekarang bahkan digantikan dengan essence karena pertimbangan-pertimbangan biaya. Nah, ini yang menyebabkan kemudian kita terbiasa dengan minum teh-teh yang sebenarnya mohon maaf itu kurang berkualitas. Sementara teh-teh bagus kita diekspor gitu ya. Jadi kita ini bukan peminum teh sejati. Kita masuk rumah makan Padang dikasih teh gratis gitu kan. Kemudian di rumah makan tempatnya Pak Atik gitu ya di Jawa Barat juga sama, dikasih teh gratis. Artinya teh tidak begitu diberikan penghargaan yang semestinya sebagai minuman yang sangat penting. Sementara kalau kita ke India misalnya, ya, saya pernah berhenti di sebuah warung gitu yang disebut sebagai Maharaja Raja Hotel, tapi sebenarnya itu warung yang di depannya itu ada comberan yang becek, mohon maaf ini ada kotoran sapi dan sebagainya, orang duduk dengan kaki di atas kursi, bahkan sebagian dari mereka tidak bersepatu, dan kemudian mereka minum teh susu yang membuat saya kaget ketika saya melihat tehnya itu adalah Das grade 1, yang harganya kalau di pasar internasional tidak kurang dari $4.
Nah, untuk dapat magnitud angka $4, saya berikan gambaran, teh terbaik Indonesia saat ini harga rata-ratanya kurang lebih $2 per kilogram. Jadi itu yang menyebabkan kita berbeda. Pertama, kita bukan peminum teh yang luar biasa. Nah, kemudian kalau Indonesia ini menggali budaya terkait dengan teh, sebenarnya kita nggak gampang. Jadi beda dengan yang tadi diceritakan misalnya di Jepang. Di Jepang ini ada tea ceremony begitu ya. Jadi teh begitu luar biasa. Di Cina itu orang membuat teh, mereka berlomba-lomba membuat teh yang sebaik mungkin. Isunya bukan banyak, tapi sebaik mungkin, dikemas sehebat mungkin, dan itu menjadi penghargaan bagi siapapun yang diberi hadiah atau gift dengan teh yang seperti itu. Nah, yang begini ini kita nggak ada, ya. Makanya dulu tahun 2012 ketika saya kedatangan tamu-tamu tim master dari seluruh dunia, saya bingung mau saya kasih lihat apa mereka. Akhirnya masuk keraton lalu ketemu olah patean. Cerita patehan yang sekarang banyak muncul di mana-mana itu sebenarnya dulu awalnya ketemunya melalui proses seperti itu. Nah, sejak 2012 itu, 2014 dan seterusnya, harusnya tahun 2020 ini juga di Jogja akan ada festival teh internasional, tapi terpaksa harus kita tangguhkan karena karena COVID ini ya. Kemudian ini saya kira mungkin nanti tidak akan saya bahas terlalu dalam. Jadi konversi lahan tadi sudah disinggung, itu masalahnya. Teh di Indonesia tidak terlalu menarik karena tidak memberikan pendapatan bagi petaninya cukup karena di luasan yang mereka punya itu populasinya kecil. Jadi isu produktivitas itu betul tadi disinggung oleh Pak Anwar Sanusi. Kalau orang pertanian itu kalau mau untung kuncinya satu, produktivitasnya harus tinggi. Gitu ya. Bagaimana biayanya sama tapi hasilnya banyak. Gitu. Kalau orang marketing itu harga. Kalau di pertanian di hulu kita harus produktivitas. Kemudian isu-isu tentang perkebunan ini ya. Jadi impor kita meningkat, kualitas produk kita rendah gitu ya. Ini fakta karena memang kita mengalami penurunan. Kenapa kok produk kita rendah? Apakah kita nggak punya kemampuan untuk menghasilkan teh dengan mutu tinggi? Ada, tetapi mekanisme pasar yang menggunakan rata-rata menggunakan lelang atau auction itu tidak serta-merta memberikan apresiasi ketika perkebunan memperbaiki kualitas produknya. Ini yang kadang-kadang membuat teman-teman di perkebunan menjadi kehilangan semangat. Toh saya perbaiki dengan biaya seperti apapun juga mungkin 1, 2, 3, belum tentu dalam 2 bulan harganya kemudian akan diapresiasi. Kemudian biaya produksi kita termasuk tinggi, perkebunan itu ada di hulu, sudah nggak bisa apa-apa, ya. Kalau orang berdagang itu kalau harga lagi turun, mereka bisa tidak belanja terlalu banyak. Tapi perkebunan tidak. Kalau misalnya harga teh lagi turun dan kemudian kita misalnya toh diproduksi banyak kita akan rugi lebih banyak, tetap saja kita nggak mungkin tidak memetik. Karena kalau tidak dipetik, perkebunan itu akan rusak dan sebagainya. Ini yang saya bilang membentur tembok, kita nggak bisa apa-apa lagi. Dan itu harus ditanggung. Sementara produknya, itu yang memutuskan harga bukan produsennya, tapi yang memutuskan harga adalah pasar. Regulasinya tumpang tindih, tata niaganya tidak memihak kepada growers atau plantersnya. Kemudian harganya kadang-kadang sangat rendah, alih fungsi lahan juga menjadi momok, gitu ya, umur tanaman yang sudah tua, dan kemudian untuk menanam kembali itu biayanya luar biasa tinggi. Kita harus tahu bahwa tanaman teh itu ditanam dengan 1 daun, gitu ya, stek 1 daun. Yang itu untuk bisa ditransplantingkan itu butuh 8 bulan paling tepat. Kemudian untuk menunggu sampai produksi yang pertama, benar-benar sebagai TM, taman menghasilkan, itu butuh waktu sekitar 4 tahun. Jadi kalau kita mau melakukan replanting, terutama kebun rakyat misalnya, maka pertanyaannya siapa yang akan membiayai dan sebagainya. Kemudian sebenarnya pertanian ini masih sangat strategis gitu, perkebunan ini ya. Jadi dengan potensinya yang sangat menguntungkan, penduduk kita yang besar ini juga pasar yang luar biasa, kemudian segmentasi sosial yang ada ini berpotensi juga akan menghasilkan segmentasi produk dan sebagainya. Dan yang jelas itu bisa mendulang devisa.
yang masih cukup besar. Jadi teh yang masih begitu-begitu juga, dan bersama dengan produk perkebunan tahun 2017 kita pernah menyokong PDB lebih besar dibandingkan dengan migas. Kemudian teh Indonesia ini masih bisa kita segmentasi atau kita fragmentasi produknya itu menjadi beberapa produk yang berkualitas premium. Ya, Mas Bambang ini salah satu ahlinya, beliau melakukan blending dan sebagainya. Bahkan kemudian antara kita harus tahu bahwa teh dari satu tempat dengan tempat yang lain itu mempunyai kualitas yang tidak persis sama, sehingga masing-masing mempunyai keunggulan geografis. Teknologi pengolahan kita sudah kuasai, dan yang jelas yang paling penting itu adalah menggerakkan ekonomi. Nah, kenapa kok kemudian kita tidak mempunyai wajah yang baik ya di perkebunan di Indonesia ini? Karena yaitu tadi, meskipun ini menjadi jantung perekonomian nasional gitu, sementara peluang-peluang untuk membuat keunggulan komparatif juga masih terbuka, potensi lahan, konsumsi dan sebagainya masih cukup tinggi, tetapi karena kita ini masih berorientasi pada komoditas. Komoditas itu artinya kita ini baru jual raw material. Kita ini mungkin satu saja mungkin atau sedikit negara yang sudah 75 tahun merdeka tapi masih mengekspor raw material. Ya, mungkin saatnya kita ini melakukan, bukan mungkin tapi sudah saatnya kita melakukan hilirisasi. Mungkin kita hindari, kita perkecil sekecil-kecilnya cara-cara untuk memasarkan produk perkebunan itu dengan hanya menjual raw material. Artinya kita harus masuk ke wilayah manufacturing. Nah, kalau manufacturing nanti produk manufacturing itu yang menentukan harganya adalah produsennya. Kemudian visi dari dulu tidak pernah berubah gitu ya, antara agriculture dan manufacture itu selalu dikonfrontasikan. Jadi manufacture ya dia beli raw material saja gitu. Jadi kalau menurut saya ini ekonomi yang menjadi mahal karena masing-masing subsektor itu harus berinvestasi sendiri-sendiri. Dan ini yang penting, bahwa di dalam budaya ekonomi kita itu broker itu seakan-akan dalam tanda kutip itu distigmakan negatif. Nah, ini sebenarnya kalau kita tarik atau kita intip, kenapa sih sebenarnya dulu itu ada pemikiran seperti itu? Ini kayaknya memang sengaja diinternalisasikan kepada pemikiran orang Indonesia supaya tidak usah ikut-ikutan berdagang, tidak usah ikut-ikutan memproses, mereka hanya butuh produknya untuk bisa diimpor dari Indonesia. Nah, ini yang kemudian menyebabkan antara subsistem agriculture dan manufacture itu terdiskoneksi, jadi terputus. Jadi kalau ini programnya, mestinya program kita berikutnya itu adalah hilirisasi. Ya, saya nanti akan gambarkan betapa produk hilir ini luar biasa. Jadi ini potensi asimetrik ya. Teh di Indonesia ini punya masalah antara yang diproduksi oleh perkebunan dan yang dibutuhkan market itu tidak ketemu. Dan kemudian ada pihak-pihak yang kemudian mempertemukan. Itu yang sering disebut sebagai penjahit atau tailor gitu. Nah, cara kerja penjahit ini, cara kerja bisnisnya dengan broker. Ya, mereka adalah para broker dan trader. Dari data media yang ada itu, ini angkanya cukup menarik, bahwa konsumsi teh cair dalam kemasan ini hanya mengekstrak teh dan kemudian memberikan air, meskipun sebenarnya ini juga jualan gula gitu ya, bisnis gula dan air, itu mencapai 1,1 miliar hingga 1,2 miliar liter per tahun gitu. Atau konsumsinya itu mencapai 4,5 liter per kapita per tahun. Nah, yang menarik adalah pertumbuhannya, angka pertumbuhannya itu bisa mencapai 13% rata-rata. Dan angkanya menarik, yaitu 12,37 triliun. Ini hanya beberapa persen dari teh yang kemudian masuk menjadi bahan yang kemudian diekstrak menjadi
apa namanya, menjadi teh di dalam kemasan ini, teh dalam apa namanya, yang ready to drink, yang siap saji, siap minum. Nah, sekarang begini, produksi teh Indonesia katakan misalnya 150.000 ton ya, sebelum mengalami penurunan mendekati 100.000 saja sekarang ini. Kalau 150.000 itu, bahkan angkanya kita kalikan dengan harga misalnya rata-rata 25.000 saja per kilo, teh all grade begitu, maka angkanya sekitar 3,5 ya paling banyak, 3, sekian sampai 3,5 triliun itu untuk seluruh produksi 1 tahun. Jadi sebenarnya dengan menghilirkan dengan dalam bentuk RTD ini sebenarnya luar biasa. Dari asosiasinya, ASRIM itu memproyeksikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan menyentuh angka sekitar 50 triliun. Dan teh ini hanya kalah dari air minum dalam kemasan. Ya, yang bahkan teh dalam kemasan ini, teh siap saji ini itu lebih apa namanya, akseptansinya di masyarakat itu lebih tinggi dibandingkan dengan susu, dibandingkan dengan kopi dan sebagainya. Nah, yang penting adalah sekarang ini kita harus melakukan inovasi. Nah, teman-teman yang mempunyai produk yang lebih hilir dan kemudian juga mereka berkreasi dengan blending dan sebagainya, ini banyak dilakukan apa namanya, belakangan ini, yang awalnya berangkat dari teh yang terutama teh yang diangkat dari Cina. Jadi karena Indonesia ini sudah lama dengan teh wangi dan kemudian kita mulai diperkenalkan teh hitam itu sejak masuknya teh celup. Jadi kita mulai mengkonsumsi teh hitam di dalam rumah tangga itu begitu ada teh celup. Ya. Dulu pernah ada situasi ketika Coca-Cola dan Pepsi begitu berkembangnya terlalu pesat pada saat itu, sempat ada teh yang dikarbonasi, tapi itu tidak terlalu sukses, itu kalah dibandingkan dengan teh celup. Nah, teh celup ini yang menyebabkan teh hitam masuk dalam rumah tangga. Dulu jarang, yang banyak adalah teh wangi. Nah, kemudian dengan adanya konsumsi yang apa namanya, yang naik ini dan kemudian ada pembelajaran terhadap teh ini, lalu sekelompok kecil masyarakat ini mulai melihat sebenarnya sisi lain apa sih yang menarik dari teh itu, lalu kemudian didapati istilah yang namanya teh premium. Yang teh premium itu banyak digali dari kemudian ditemukan kualitasnya pada teh-teh yang berbasis sinensis atau teh-teh Camellia sinensis yang berasal dari Cina. Camellia sinensis, bukan Camellia sinensis assamica. Jadi proses-proses antara oksidasi penuh dan tidak dioksidasi, sehingga artinya gimana? Kalau ada teh yang dioksidasi 100% dan ada yang tidak dioksidasi sama sekali. Yang tidak dioksidasi namanya teh hijau, yang full oxidized atau full fermentasi itu adalah teh hitam. Permainan sekian persen oksidasi ini menjadi ruang di mana klaim-klaim premium itu kemudian mendapatkan kesempatan. Pak Rahmat, nyon sewu, 3 menit lagi Bapak. Baik, ya. Kemudian peluang memerdekakan teh itu kira-kira seperti apa? Kita punya penduduk yang cukup besar, kemudian segmentasi sosial yang terbangun juga cukup terbuka, ragam produk berbahan baku teh terutama berkembang pesat, ekspor sangat terbuka, dan pengembangan premium quality itu melalui, ini kita sebut sebagai wilayah-wilayahnya ekonomi kreatif. Ya, meskipun itu barangkali secara ekonomi belum terlalu besar, tetapi memicu semangat untuk kemudian setidaknya memberi alasan pada hari ini kita duduk bersama dan membicarakan teh. Nah, tapi yang penting dari semuanya itu adalah di dalam menyusun regulasi yang tadi saya bilang tumpang tindih itu, kita perlu menajamkan matra kebangsaan sehingga tidak lalu melihat penting atau tidaknya komoditas dari kontribusinya, tetapi bagaimana itu ditolong karena justru sedang butuh untuk kemudian diperhatikan.
Ini adalah gambaran ketika beberapa orang tim master dari berbagai negara, ini dari Denmark, kemudian yang dari India, ada yang dari Cina. Waktu itu terpaksa kita bawa ke keraton dan kemudian dibantu oleh Gusti Prabu waktu itu untuk menyeduh teh pada saat itu. Lalu terjadilah sesuatu yang luar biasa pada saat itu ketika teh wangi yang biasa-biasa saja di mata kita itu, di mata para tim master itu menjadi luar biasa. Jadi penghargaan ini luar biasa. Ini adalah transformasi ke specialty yang ini sekarang digarap oleh teman-teman muda di di pecinta teh Indonesia. Ini juga masih tentang specialty tea, ya. Dan nah ini yang penting adalah jalan menuju merdeka itu atau kesimpulan yang harus kita buat pada saat ini adalah bahwa mindset dan tata kelola agroindustri perkebunan itu harus kita buat komprehensif. Jadi hulu hilir ini kita integrasikan. Nah itu mungkin lalu jadinya adalah industri primer. Kemudian kita harus memanfaatkan potensi pasar lokal, kemudian kemitraan dalam artian berbagi ini juga harus kita lakukan karena tadi disampaikan bahwa rata-rata pelaku usaha itu adalah mereka petani yang miskin dan perlu diangkat kemampuannya oleh para pelaku yang lebih besar. Kemudian kita konfrontasikan di premium dan common product ini ya supaya kemudian kita tahu mana yang harus kita harus kita dukung. Kemudian gerakan konsumsi produk perkebunan terutama teh ini juga harus kita terus galakkan. Nah, kemudian juga bangun kemitraan yang inklusif. Jadi kita tidak harus menjadi UMKM ya, membangun aktivitas pertanian itu tidak harus bentuknya UMKM, kita bisa menjadikan mereka itu dengan kemitraan yang bagus, mereka kita bisa jadikan pengusaha yang besar juga. Demikian saya kira apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kemudian bisa memberikan alas nanti bagi teman-teman terutama Mas Bambang yang nanti akan bicara tentang bagaimana menjadikan teh ini menjadi sajian yang menarik. Terima kasih, banyak kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.